Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan rangkaian contoh yang terakhir. Ini adalah contoh 5.6. Ini rangkaian contoh yang terakhir. Contoh 5.6 untuk rangkaiannya tetap voltage divider. Ini tetap voltage divider. Repeat example 5.5 with CE in place. Jadi kita ulangi contoh 5.5, yaitu yang dicari adalah poin A RE, terus yang B itu dicari Z input, yang C dicari Z output, dan yang D dicari AV. Sama dengan contoh sebelumnya pertanyaannya, tetapi catatannya di sini adalah CE in place. Nah, kita pasang CE-nya. Kalau contoh 5.5 sebelumnya kan CE-nya nggak dipasang. Nah, sekarang kita pasang. Maka ada efek di sini yaitu RE-nya ini RE menjadi short, menjadi short. Nah, menjadi short. RE-nya menjadi short. Oke, RE-nya menjadi short. Terus di sini saya kasih nama RC, ini R1, ini R2. Nah, betanya 210 dan RO-nya 50 kilo. Oke, yang A dulu, untuk yang A ini kan mencari RE. Untuk analisisnya kita domainnya adalah DC, sehingga untuk RE antara contoh soal 5.5 dan 5.6 sekarang itu hasilnya sama, yaitu 19,64 ohm. Kita tulis ulang saja. Oke, kalau kita lihat rangkaian ini kan voltage divider murni ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada teori voltage divider beberapa video kemarin. Nah, itu kan sudah ada pembahasannya, rumusnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Karena ini sama persis dengan voltage divider, rumus-rumusnya yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita manfaatkan rumus voltage divider tersebut. Hal ini berbeda dengan contoh 5.5, karena contoh 5.5 ada modifikasi di situ, yaitu berupa CE-nya kita lepas atau tidak kita pasang. Nah, yang sekarang ini sama persis yang sudah kita bahas pada teori voltage divider. Oke, kita pakai rumus-rumus voltage divider ya nanti ya. Oke, yang poin B ini kita tentukan Z inputnya, di mana rumus Z input itu masih sama, yaitu RB per ZB, mohon maaf, paralel dengan ZB, di mana ZB di sini pada rumus voltage divider itu sama dengan beta kali RE kecil, bukan RE besar ya, beta kali RE kecil. Mirip dengan yang ada di fixed bias ini ZB-nya. Rumus ininya ya, maksud saya rumus ininya mirip dengan yang ada di fixed bias. Nah, jadi sama dengan betanya 210 dikali RE-nya tadi 19,64. Maka dihasilkan di sini 4,12 kilo ohm. Nah, tinggal ini menulis saja RB-nya di situ. Mohon maaf, seharusnya RB ini sama dengan R aksen yang sudah kita hitung pada soal atau contoh 5.5, di mana RB itu sama dengan R aksen sama dengan R1 paralel R2, kan seperti ini ya. Di mana R1-nya itu 90K, kita paralel dengan 10K. Hasilnya 9K. Ini seperti contoh yang 5.5, perhitungannya sudah ada, nggak perlu saya hitung ulang, cuma saya tulis seperti ini saja. Oke, RB di sini sama dengan R aksen, sehingga hasilnya yaitu 9K. 9K kita paralel dengan 4,12K. Maka hasil impedansi input yaitu 2,83K ohm. Nah, ini. Selanjutnya setelah ZI ketemu, kita cari ZO. ZO ini rumusnya sama ya dari tadi.
yaitu ZO sama dengan RC gitu aja. Sama dengan 2,2 kilo ohm. Selanjutnya yang penting juga di sini adalah AV, rumus AV sama dengan untuk voltage divider itu adalah minus RC per RE kecil. Ingat, ini RE kecil, bukan RE besar. Ya, maka hasilnya sama dengan minus 2,2 kilo per 19,64 ohm. Maka hasilnya sama dengan minus 112,02. Jangan lupa minusnya. Nah, ini perbedaannya sangat besar ya dibandingkan dengan saya tulis di sini dengan warna lain ya, versus nah, versus yang sebelumnya contoh 5.5 itu cuma minus 3,24. Jadi ini di example 5.5. Nah, segini. Yang sekarang 100 minus 112, jauh sekali. Jadi perubahan yang jauh sekali, cukup besar. Untuk ZO-nya sama, untuk ZI-nya 8,47 di contoh 5.5. ZI-nya versus 8,47 kilo ohm. Example 5.5. Nah, jadi perbedaannya cukup besar juga ya untuk ZI. Di sini cuma 2,8. Di contoh sebelumnya 5.5 itu 8,47. Jadi selisihnya cukup besar, 6 kiloan. Ya kurang lebih 6 kilo lah. Jadi seperti itu. Nah, itu perbandingannya ya untuk rangkaian voltage divider. Perbandingan hasilnya ya untuk rangkaian voltage divider dengan menggunakan kapasitor bypass, di sini dalam hal ini adalah CE, dan tanpa menggunakan kapasitor bypass. Untuk yang contoh 5.6 ini kita menggunakan kapasitor bypass, contoh 5.5 tanpa menggunakan kapasitor bypass. Oke. Yang contoh 5.5 kita memanfaatkan justru rumusnya emitter bias. Emitter bias yang unbypass dengan memasukkan RO. Itu. Untuk yang ini, contoh ini murni rumus yang ada di voltage divider. Kalau yang sebelumnya kita meminjam atau memanfaatkan rumus emitter bias yang unbypass. Oke, untuk penyelesaiannya dalam buku saya rasa sama persis ya. RE-nya segini sudah dihitung, untuk ZI-nya juga sama segini, untuk RB-nya ini diambil dari pada contoh sebelumnya, RC-nya sama persis, dan AV-nya minus 112,02. Ya, sama. Oke. Another variation of an emitter bias configuration is shown in figure 5.35. Jadi ada variasi lain dari rangkaian emitter bias itu tertampil pada gambar 5.35. Di sini ada dua RE1 dan RE2, tetapi RE2-nya di sini ya di rangkaian ini itu terhubung dengan CE. Kalau dia terhubung dengan CE berarti RE2-nya bisa kita shortkan di sini, di-shortkan. Nah, jadi tinggal RE1 saja. Analisisnya sama dengan yang sebelumnya kita bahas pada emitter bias. Ya, berarti di sini kita anggap nggak ada kapasitornya atau unbypass. Karena kan terdapat dua RE yang di seri, salah satunya kita paralel dengan kapasitor sehingga hilang. Tinggal satu saja yaitu RE1 yang tertinggal di sini. For the DC analysis, the emitter resistance is RE1 plus RE2. Sudah jelas, untuk analisis DC, semua kapasitornya kondisinya open circuit. Atau seperti rangkaian yang terbuka, saklar terbuka. Maka RE-nya, RE di sini untuk analisis DC ya, untuk analisis DC, itu RE-nya sama dengan RE1 plus RE2. Nah, seperti itu.
Whereas for the AC analysis, the resistor RA in equation above is simply RE1 with RE2 bypass by CE. Untuk analisis AC, itu RE-nya itu sama dengan RE1, maksudnya seperti itu. Karena RE2-nya sudah diparalel atau di bypass dengan CE gitu. Masih ada RE-nya yaitu RE1. Jadi seperti itu. Ini modifikasi-modifikasi yang biasanya terjadi ya. Intinya Anda nanti pandai-pandai dalam mencari persamaan-persamaan rangkaiannya. Seperti yang contoh 5.5 itu rangkaiannya voltage divider, tapi penyelesaiannya menggunakan rumus emitter bias. Karena setelah dicek di situ, ekivalen circuitnya, rangkaian ekivalennya itu mirip dengan emitter bias. Cuma berbeda di sisi inputnya saja. Di sisi inputnya terdapat dua resistor yaitu R1 dan R2 yang terpasang paralel. Nah, solusinya gimana? Solusinya tinggal memparalelkan saja R1 dan R2. Nah, sudah jadi sama persis dengan yang emitter bias pada contoh 5.5 tadi. Nah, itulah seperti itu yang terjadi ya, variasi-variasi. Cuma variasi-variasi saja, nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal Anda pandai-pandai mencari rangkaian persamaannya, yang paling mirip ini yang mana. Maka Anda bisa memanfaatkan rumus pada rangkaian tersebut. Nggak harus sama, oh voltage divider pasti pakai voltage divider. Tidak, Anda lihat dulu jadinya rangkaian ekivalennya seperti apa. Oke, sudah kita bahas pada kasus contoh 5.5. Oke, selanjutnya akan kita bahas subbab baru ya, ada subbab baru yaitu emitter follower. Emitter follower. Yang mana emitter follower ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.